Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini urusan kawan-kawan semua, apapun kegiatannya, diberikan kelancaran oleh Allah. Selamat datang di vlog saya. Terima kasih. Semoga semuanya sehat dan jangan ada kebencian di dalam diri kita ini kepada orang lain, apalagi orang yang berbeda agama dengan kita. Itu tidak boleh. Jangan membenci siapapun yang ada di atas dunia ini, apalagi orang yang berbeda agama dengan kita. Itu harus sangat kita hargai, bukan dibenci, apalagi dimusuhi. Agama itu hanya jalan menuju kepada Tuhan. Jadi apapun agama orang itu, tujuannya itu satu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Hindu mati, ruhnya kembali kepada Allah, jasadnya kembali ke bumi. Orang Kristen mati, ruhnya kembali kepada Allah, tubuhnya kembali kepada bumi. Orang Islam mati, ruhnya kembali kepada Allah, tubuhnya kembali ke bumi. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Jadi apa alasan kita membenci orang yang berbeda agama dengan kita? Tidak ada. Semua kita ini diciptakan dari tangan yang sama dan akan kembali kepada tangan yang sama. Tubuh kita ini diciptakan dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Prosesnya itu saja yang berbeda. Ada yang dibakar, ada yang didiamkan di tebing, ada yang dimasukkan langsung ke dalam tanah, ada yang dihanyutkan di sungai. Itu hanya proses pengembalian jasad itu kepada bumi. Itu tidak harus dipermasalahkan. Jadi terkadang karena pikiran kita ini pendek atau mungkin dangkal atau mungkin kurang pendidikan atau mungkin dikatakan orang itu bodoh gitu kan. Ya jadi akhirnya menyalahkan orang lain, merasa kita yang benar, kita yang pintar, orang lain salah semua. Itu sebenarnya karena kedangkalan kita berpikir. Kalau kita tuh mau berpikir secara luas dan benar, bahwa kita itu akan menemukan bahwa kita ini berasal semuanya dari Allah, diciptakan oleh tangan Allah, dan tubuh kita ini akan kembali ke ibu pertiwi, bumi, tanah itu. Dan semua yang kita makan itu dari tanah. Dan bentuk yang berbeda-beda itu seperti ikan, daging, sayur, itu hasil manipulasi mata kita. Sebenarnya yang kita makan itu tanah. Dan untuk membuktikan itu kita lihat dari hasil produksi makanan kita itu. Kemana perginya? Ke tanah. Orang makan daging, makan ikan, makan buah-buahan. Hasilnya besok sama. Dan didiamkan 3 atau 5 hari, dia akan berubah menjadi tanah. Berarti yang kita makan itu tanah. Tapi karena dimanipulasi oleh mata kita, akhirnya terbentuklah pepaya, mangga, ikan, daging. Supaya kita itu mau mengonsumsinya. Dan sebenarnya baju ini bukan baju kemeja. Ini adalah kapas. Ordeng saya itu kapas. Apalagi kasur, kapas juga. Tapi karena dimanipulasi, dia itu terbentuk seperti ordeng, baju kemeja, baju oblong, celana. Tapi aslinya itu kapas.
Nah, ini kalau kita bicara begitu. Saya dulu pernah kena hujan. Jalan-jalan, pulang ngaji itu, habis itu ada hujan, turun gitu. Saya marah-marah waktu itu pada hujan itu. Akhirnya baju saya, buku saya itu basah karena hujan itu. Dan saya itu berteduh di bawah pohon pisang. Nah, ini ada pisang. Apa keistimewaan pisang ini? Enggak ada. Dimakan isinya dan kulitnya dibuang oleh orang. Terus gagangnya ini sama, dibuang juga ke tempat sampah. Enggak ada gunanya. Nah, waktu kecil itu saya tidak berpikir apa keistimewaan dari pisang itu. Tapi sekarang setelah saya tua ini, baru saya itu berpikir, ternyata pisang ini lebih istimewa dari saya. Baru saya sadari, sekarang pisang itu memiliki kelebihan yang sangat istimewa. Kelebihan yang dimiliki pisang ini, batangnya itu dia tumbuh, dan di setiap dia tumbuh itu tanah itu menjadi subur. Di mana pisang itu tumbuh, tanah yang ada di sekitarnya itu menjadi subur. Karena pisang ini salah satu tumbuh-tumbuhan yang mampu menyimpan air dalam kapasitas yang banyak. Jadi tanah yang ada di sekitar tempat tumbuh pisang itu selalu subur. Karena pisang itu banyak menyimpan air. Nah, kemudian batang pisang ini bisa diambil orang untuk rakit. Dan kemudian daun pisang. Daun pisang itu sangat banyak kegunaannya. Untuk membungkus-bungkus, termasuk nasi padang, itu pakai daun pisang. Jantung pisang, itu diambil orang buat gulai. Ada yang lagi yang dipakai orang buat obat. Jantung pisang. Dan kemudian buah pisang. Nah, buah pisang ini mengandung gula. Manis rasanya, tidak ada pisang itu yang pahit. Kalau pisang itu pahit, itu bukan pisang namanya. Pisang mainan, pisang plastik gitu. Kalau pisang yang asli, walaupun dia kecil begini, dia pasti manis. Itu pisang. Kalau dilihat dari sepintas, itu tidak ada keistimewaan pisang itu. Tapi pisang itulah yang memberikan hidupnya kepada alam semesta ini, kepada yang ada di dunia ini, tanpa meminta balas jasa. Bedanya pisang itu dengan kita, dengan saya gitu maksudnya. Saya dulu kalau mati, minta dimasukkan ke surga. Tidak mau masuk neraka. Dan saya itu sering dulu berdoa kepada Tuhan tuh, ya Allah ya Tuhan, jauhkanlah saya dari neraka, dari siksa neraka, dan masukkanlah saya ke dalam surga. Yang penting di dalam surga, walaupun tidak berada di tempat surganya para nabi dan rasul. Sering dulu saya berdoa seperti itu, berdoa supaya masuk surga. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, pisang itu lebih hebat dari saya. Di mana hebatnya pisang itu? Dia hidupnya itu diberikan seluruhnya kepada manusia, kepada alam semesta ini. Siapa saja yang mau mengambil buahnya itu, monggo, silakan. Tidak ada pisang itu marah-marah. Ambillah. Dan daun pisang itu diambil juga sama orang. Dan batangnya itu diambil juga sama orang untuk kebutuhan rakit dan lain-lainnya. Ada yang buat tali-tali gitu. Pisang itu tidak marah, silakan. Dia persembahkan seluruh hidupnya kepada manusia yang membutuhkannya. Ada yang kepada hewan, monyet itu. Monyet itu kan doyan pisang. Jadi sebagian dari manusia itu belajar makan itu dari monyet.
Ketika monyet itu tidak mati makan pisang, akhirnya manusia itu ikut-ikutan makan pisang. Karena dianggap tidak berbahaya. Itulah pintarnya manusia itu. Jadi dia lihat nih monyet makan pisang. Berarti aman nih. Ikut makan pisang. Lihat monyet makan jengkol, nggak mati. Berarti aman nih. Akhirnya manusia ikut makan jengkol. Jadi sebagian tanaman-tanaman hutan itu kebanyakan dimakan oleh monyet dan kemudian ditiru oleh manusia. Karena dianggap tidak berbahaya. Nah, pisang itu tidak mengharapkan keistimewaan setelah dia mati. Dia tidak pernah meminta hidup istimewa setelah dia mengorbankan seluruh hidupnya untuk alam semesta ini. Tidak pernah. Dia mati, dia kemudian berubah. Yang air dikembalikan kepada air, yang tanah dikembalikan kepada tanah. Itulah sifat pisang. Dia menyuburkan tanah di mana dia tumbuh. Artinya kalau kita jadi manusia, dimanapun kita tinggal, harus memberikan kebaikan kepada orang yang ada di sekitar kita itu. Bukan sebaliknya. Harus disukai kehadiran kita itu dimanapun kita tinggal. Harusnya seperti itu. Nah, kalau kita tidak seperti itu, berarti masih kalah sama pisang. Pisang itu menyuburkan tanah di mana dia tumbuh. Itu hebatnya pisang. Dan dia mati tidak mengharapkan kehidupan istimewa. Tapi manusia mati mengharapkan keistimewaan hidup setelah dia mati itu, yaitu surga. Hanya manusia yang meminta tempat istimewa setelah dia mati. Pisang tidak begitu. Jadi mana yang hebat kita dengan pisang? Pisang itu berbuah hanya sekali, setelah itu dia mati. Daunnya dipersembahkan kepada manusia, jantungnya dipersembahkan kepada manusia, batangnya dipersembahkan kepada manusia. Tapi dia tidak pernah menuntut kepada Tuhan tempat yang istimewa. Dan kita banyak sekali menuntut kepada Tuhan itu diberikan surga, dijauhkan dari neraka, dihindarkan dari siksa kubur. Terus apa yang sudah kita perbuat kepada alam semesta ini, kepada orang-orang yang di sekitar kita, kepada apa yang sudah dititipkan Tuhan kepada kita? Sudahkah kita berbuat baik hari ini? Kalau belum, berarti kalah sama pisang. Pisang itu setiap hari mengeluarkan daun. Disabit daunnya setiap hari sama orang. Besok tumbuh lagi. Disabit lagi. Besok tumbuh lagi. Nah, itu hebatnya pisang itu. Sampai kemudian dia berbuah dan buahnya itu disabit oleh orang, baru kemudian dia mati. Itu pun matinya itu kalau dibunuh. Kalau dia tidak dibunuh, maka dia akan tetap berdaun. Dan daunnya itu bisa diambil oleh orang. Itulah hebatnya pisang. Jadi saya berpikir itu, saya itu masih jauh hebatnya dari pisang. Jadi masih hebatan pisang. Sejak itulah saya itu tidak pernah lagi berdoa untuk masuk surga. Terserah Tuhan saja mau masuk neraka atau mau dimasukkan ke dalam surga. Yang harus saya lakukan itu di dalam hidup ini, berbuat baik. Jangan sampai kalah dari pisang. Karena pisang itu sepanjang hidupnya, dia itu selalu mendatangkan manfaat untuk yang lain. Orang kehujanan bisa berteduh di bawah daunnya yang lebar itu. Artinya apa? Kita harus bisa memayungi orang yang dalam kesusahan. Dan jika ada orang yang butuh, kita harus bisa memberikan kebutuhan dia. Jangan tunggu orang itu meminta. Jangan tunggu orang itu mengemis. Ketika ada tetangga saudara kita yang kesusahan, cepat bantu, jangan sampai dia yang meminta.
Karena meminta itu sifatnya mengemis. Jadi kita harus menghindarkan diri kita dari pengemis dan jangan membiarkan orang mengemis kepada kita. Kalau kita ada kemampuan, sebelum orang itu meminta, kita berikan langsung. Dengar saudara kita putus sekolah, anaknya tidak bisa sekolah karena tidak punya sepatu, belikan sepatu. Kalau tidak punya duit yang bagus, ya belikan yang sedang. Yang penting ukuran kakinya pas. Biar anaknya itu bisa sekolah. Kalau dia tidak punya tas, ya belikan tas. Tas itu kan tidak semuanya mahal. Ada juga yang murah. Yang penting bisa buah-buah buku. Jadi hidup itu sebenarnya gampang. Harus menyadari bahwa kita ini diberikan rezeki oleh Allah. Di dalam rezeki kita itu ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Jadi belajar mengaji itu tidak perlu tinggi-tinggi. Belajar ilmu agama itu tidak perlu kesana kemari. Amalkan saja Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Kita mengaku sebagai hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad, dan kita harus berani melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kalau ingin mengaku sebagai umatnya. Nah, kalau ingin mengaku sebagai hamba Allah, harus berani memiliki sifat pengasih dan penyayang. Nah, jadi itu tidak pakai ilmu tinggi. Pakai ilmu tinggi, jidat hitam 2 di sini, jenggot panjang segini, pakai sorban yang tebal, pakai pula di sini sorban, tapi tidak pengasih dan penyayang. Berarti ilmu yang dipelajari itu tidak ada manfaatnya. Jadi yang harus kita lakukan setiap hari itu mengamalkan ilmu yang kita miliki, walaupun sedikit ilmu yang kita miliki. Ini saya kasih gambaran. Walaupun orang itu hanya memiliki ilmu Bismillahirrahmanirrahim, artinya itu dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah, kalau kita itu sadar bahwa ciptaan Allah, disuruh Allah ke atas dunia ini untuk berkarya, bukan untuk bergaya-gaya. Berkarya, menciptakan sesuatu dengan tangan kita ini. Ulurkan tangan kepada orang lain. Berbuat baik dengan tangan. Jangan memukul orang. Jangan menyakiti orang dengan tangan kita itu. Karena Allah itu tidak punya sifat itu. Allah itu pengasih dan penyayang. Ketemu kucing dibelai gitu. Kalau ada makanan kasih kucing itu makan. Itu pengasih penyayang. Nah, Allah itu sifatnya seperti itu. Jadi kita mengaku sebagai hamba Allah, ya kita harus berani untuk mewujudkan sifat Allah di dalam diri kita, yaitu maha pengasih dan maha penyayang. Kasihi dan sayangi orang. Jangan pilih bulu. Jangan pandang-pandang bulu. Oh, itu orangnya agamanya lain tuh. Enggak boleh itu. Oh, ini orang miskin ini. Enggak boleh itu. Ini jelek ini, enggak boleh kita jadikan kawan. Ini bodoh nih. Itu enggak boleh juga berkawan dengan kita. Itu enggak benar itu. Allah itu memberikan kasih sayang itu tidak memandang siapapun, apapun bentuk orang itu. Selalu diberikan oleh Allah itu kasih sayangnya. Enggak kelihatan di sana. Bulu yang tumbuh di kulit kita itu. Setiap manusia ini ada bulunya kan? Ada bulu di tangannya. Ada enggak manusia itu yang tidak berbulu? Tidak ada.
Semua manusia itu diberikan oleh Allah itu bulu yang halus. Itu salah satu bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita. Coba kalau bulu ini dipanjangkan segini, muka kita ini dipanjangkan juga bulunya, menjadi gorila kita. Jadi karena Tuhan itu pengasih dan panjang, semua bulu-bulu yang tumbuh di tubuh kita ini diatur Tuhan. Ini bisa panjang, karena kita bisa potong-potong. Jenggot ini bisa panjang, bisa kita atur panjangnya. Bulu mata tidak bisa panjang. Coba bulu mata itu dicukur, nggak bakalan tumbuh dia. Karena sudah ditetapkan. Hanya sepanjang itu, mulai dia ada, sampai nanti tubuh ini kembali menjadi tanah. Bulu mata itu hanya sepanjang itu. Rambut bisa dipanjangkan Tuhan. Kenapa? Karena fungsi rambut itu untuk melindungi kepala kita ini dari sinar matahari yang tajam. Nah, kalau matahari itu tajam tergantung dari daerah-daerahnya masing-masing, maka rambut orang itu dipanjangkan dan kemudian digulung di atasnya ini, supaya bisa melindungi otaknya itu supaya tidak meleleh. Jadi panjang rambutnya. Nah, kalau di Indonesia ini, ya saya ini rambutnya udah ukuran panjang ini, karena panas matahari di Indonesia itu tidak begitu menyengat. Jadi kalau di Timur Tengah sana, orang perlu rambutnya panjang, ditaruh di atas ini buat melindungi sinar matahari. Nah, sekarang sudah canggih, pakai sorban. Jadi orang pendek rambut kayak saya ini kalau ke Timur Tengah itu cukup pakai sorban. Panas matahari itu akan berkurang. Jadi itulah kecanggihan yang diberikan oleh Tuhan kepada dunia ini, dan diberikan ilmu kepada setiap manusia itu sesuai perkembangan zaman, agar orang itu bisa beradaptasi dengan perubahan zaman itu. Jadi yang paling sulit di dalam hidup itu sadar itulah. Kalau kita sudah bisa sadar, nah itu sudah bagus. Orang yang berilmu tinggi itu, maksudnya itu yang belajar ngaji kesana kemari itu kan berilmu tinggi. Kalau orang sekolah itu misalnya mungkin sudah doktor itu, atau profesor itu, udah S3 dia, itu pasti pintar dia. Tapi apakah ilmu yang dia pelajari itu sudah diamalkan? Sudah mendatangkan manfaat untuk dirinya atau belum? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Apakah ilmu itu sudah diamalkan atau belum? Jadi kalau mau mengamalkan ilmu, belajar ilmu dan kemudian ilmu itu diamalkan, bismillahirrahmanirrahim, itu saja kalau sudah teramalkan sepanjang waktu, dari pagi ke siang, dari siang ke malam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, itu sudah hebat kita itu. Sudah bisa mengamalkan kasih sayang seperti Allah itu memberikan kasih sayangnya kepada kita, kepada ibu kita, kepada keluarga kita, kepada seluruh makhluk yang hidup di dunia ini. Tidak ada yang luput dari kasih sayangnya Allah itu. Kalau kita sudah bisa melakukan hal yang seperti itu, maka kita itu sudah mulai menjadi orang hebat, pengasih dan penyayang itu. Ada orang membenci kita, kita tidak membenci dia, tetap kita sayang kepada dia. Ada orang tidak suka kepada kita, kita tetap suka kepada dia. Ini kan kadang terbalik. Kita suka kepada orang itu kalau orang itu suka kepada saya. Kita hormat kepada orang itu kalau orang itu hormat kepada kita. Kita tidak membenci orang itu kalau orang itu tidak membenci kita. Itu belum full kasih sayangnya. Yang full itu seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah mempraktekkan ilmu bismillah itu.
Ketika orang lain itu membenci dia, Nabi Muhammad menyayangi dia. Tetapi ketika Nabi Muhammad dilempar batu berdarah-darah segala macam, Nabi Muhammad itu justru mendoakan orang itu agar nanti para keturunannya itu menjadi orang yang soleh dan soleha. Nah, itulah hebatnya Nabi Muhammad itu. Dia mampu mempraktekkan Bismillahirrahmanirrahim itu sepanjang hidupnya. Ya, mudah-mudahan kita semoga kita ini sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang ini bisa meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Karena untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu bukanlah hal yang gampang. Kebanyakan kita itu ketika orang benci kepada kita, kita benci lagi kepada dia. Ketika orang sayang kepada kita, kita sayang juga kepada dia. Ketika orang baik kepada kita, kita juga baik kepada dia. Nah, Nabi Muhammad tidak begitu. Orang yang benci kepada dia, dia sayang kepada orang itu. Orang yang sayang kepada dia, juga dia sayang kepada orang. Tidak ada perbedaan. Pas seperti Allah memperlakukan ciptaannya. Tidak dibeda-bedakan. Itulah hebatnya Nabi Muhammad itu. Dia mampu melakukan sesuai yang dilakukan oleh Allah kepada makhluknya. Tidak ada perbedaannya. Pas benar. Nabi Muhammad itu dijuluki Al-Quran yang berjalan. Padahal Al-Quran itu pada saat itu belum ada. Belum dibikin. Al-Quran itu dibikin 300-400 tahun setelah Nabi Muhammad itu meninggal. Baru Al-Quran yang kita baca-baca sekarang itu ada. Sebelum itu tidak ada. Tapi Nabi Muhammad itu sudah dijuluki Al-Quran yang berjalan. Pertanyaannya itu, apa itu Al-Quran? Al-Quran itu kalamullah. Kalam Allah. Perkataan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu berjalan sesuai perkataan Allah. Nah, kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, hamba Allah, berarti kita harus berlaku sesuai perintah Allah. Rahman dan Rahim. Ya, mudah-mudahan lagi. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kadang saya itu suka juga mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan itu kata-kata yang diulang. Setiap perkataan yang diulang 2 kali itu palsu, atau lebih tepatnya itu bohong. Contohnya itu mobil-mobilan. Itu kan palsu. Mainan gitu. Jadi kalau berdoa itu jangan mudah-mudahan, tapi semoga. Kalau 2 kali disebut itu bohong. Orang-orangan, itu di sawah itu. Orang-orangan sawah. Mobil-mobilan, rumah-rumahan. Nah, itu kan bohong semua. Mudah-mudahan. Nah, itu 2 kali disebut. Berarti bohong. Yang asli itu ya semoga. Semoga hari ini kita menjadi orang yang bahagia. Karena bahagia itu tidak terikat harta benda. Tapi bahagia itu kita harus menciptakannya sendiri. Menikmati dan mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah. Dan melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.